Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nur Istiqomah SPD dari SMP Darussalam Cimanggu, CGP F2 Kabupaten Cilacap. Saat ini saya akan berdiskusi dengan salah satu rekan sejawat saya, yaitu bernama Nur Hikmah Irma Sutanto SPD, yang biasa saya kenal dengan Bu Irma. Beliau ini sedang memiliki suatu permasalahan terhadap pembelajarannya, yaitu ada siswa yang jarang sekali mengumpulkan tugas, bahkan ada yang tidak pernah mengumpulkan tugas sama sekali. Bu Irma ini merasa kebingungan dan apa yang harus ia lakukan ketika menghadapi siswa tersebut. Saya akan berpraktek sebagai coach mencoba mengatasinya dengan teknik Tirta. Simaklah video berikut ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi juga, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih, Bu. Tapi mau ganggu nih, boleh nggak sih? Iya boleh aja, ini kebetulan saya lagi enggak sibuk, cuma sekedar ngoreksi tugas siswa saja. Nah, kenapa? Wajahnya bete banget kok cemberut. Kamu ini lumayan bikin bete loh, Bu. Nih cukup galau juga sih, gimana gitu ya? Emangnya kenapa galaunya? Ada apa sih, Bu? Oh iya, kemarin Bu Irma juga sempat ya WA saya, katanya mau diskusi, apa itu gara-gara itu gitu, betenya. Iya, Bu, betul banget, Bu. Jadi kan gara-gara masalah kemarin Ibu yang membuat saya punya pikiran seperti ini nih, Bu. Jadi saya merasa pusing gitu loh, Bu. Ya, udah jangan pusing-pusing, pelan-pelan coba Bu Irma ceritakan masalahnya apa. Ibu ya, sebenarnya saya mau cerita nih masalah pembelajaran yang sedang saya hadapi nih, Bu. Jadi ada beberapa masalah nih pada murid yang tidak mengerjakan tugas saya ini loh, Bu. Gitu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu gimana perasaan ibu saat ini ketika menghadapi masalah itu? Ya itu, Bu, jadi lumayan kepikiran dan bikin saya bete juga, Bu. Gitu. Segitu aja banget sih, bete mulu, galau mulu. Ya ampun, Bu Irma ini biasanya senyum strong gitu ya Allah ya.
Gimana sih Bu? Gini loh Bu ya, untuk anak kelas 9 tentunya Masya Allah, jadi banyak anak-anak yang jarang mengumpulkan tugas prakarya loh Bu. Oh gitu. Padahal kan Bu juga tahu kalau misalkan sekarang kita lagi pembelajaran jarak jauh atau daring ya Bu ya. Itu kan otomatis untuk penilaian keaktifan sama pembelajarannya itu kita dari mengumpulkan tugas itu kan Bu itu sangat berperan sekali gitu loh. Terus kalau misalkan anak-anak tidak mengumpulkan tugas, nanti saya ngambil nilainya dari mana? Jadi bingung ya Bu Iya, ya. mau ngasih nilai untuk mereka itu gimana coba Bu? Ya benar juga sih kata Bu Irma. Nah, kira-kira Bu Irma ini enggak sempat bicara enggak ya sekedar curhat gitu sama wali kelasnya. Nah itu Bu, jadi saya kan udah sempat konfirmasi juga ke wali kelas. Tapi kalau misalkan kata wali kelasnya itu, ternyata kalau mereka itu suka mengerjakan tugas-tugas dari wali kelasnya itu, ya walaupun telat gitu Bu. Tapi tetap mereka gitu ya? mengumpulkan tugas. Jadi saya merasa bingung Bu kalau seperti ini gitu. Gitu. Oh gitu ya Bu. Ya berarti itu sama wali kelasnya justru rajin, walaupun memang telat-telat dikit gitu ya Bu mengumpulkan tugasnya. Sedangkan sama Bu Irma tidak mengumpulkan tugas, bahkan benar-benar sama sekali tidak mengumpulkan tugas gitu ya Bu. Ya begitulah Bu. Jadi misalkan gini Bu, Ibu jadi saya nih gitu kan. Kalau misalkan di wali kelasnya itu mereka rajin gitu ya, selalu mengumpulkan tugas-tugasnya. Tapi di pelajaran saya mereka tidak mengumpulkan. Jadi kan saya punya pikiran kalau berarti pembelajaran saya atau pelajaran saya ini tidak penting gitu Bu. Iya. Jadi saya karena pelajaran prakarya apa gimana gitu Bu. Jadi mereka anggap saya punya pikiran kalau mereka itu tidak pelajaran itu tidak penting. Iya saya ngerti. Ya mungkin aja ada kendala yang lain gitu Bu, atau mungkin Bu Irma sempat enggak konfirmasi sama anaknya alasannya apa, kenapa kok tidak mengumpulkan tugas. Ya pastinya sudah dong ya Bu ya. Jadi kan kebetulan ada grup WA juga nih Bu. Saya kalau misalkan untuk mengirimkan tugas minggu sekali nih Bu saya suka share siapa saja yang belum mengumpulkan tugas di minggu itu. Nah setelah saya mengumumkan nih Bu, ternyata tidak ada respon sama sekali dari mereka gitu loh Bu, ataupun yang berkomentar atau apalah gitu kan. Jadi saya berinisiatif nih Bu untuk mencoba chat mereka secara personal gitu. Dengan anak-anak yang tadi bermasalah itu gitu. Langsung gitu Iya, ya, Bu. saya tanyakan tugas-tugas yang saya belum mengumpulkan kepada saya, kemudian saya tanyakan langsung kenapa gitu sampai atau ada kendala atau gimana gitu. Berarti tadi Bu Irma udah ngechat langsung anak satu persatunya Bu ya. Terus alasannya apa Bu sama ini mereka? Ya alasannya sih banyak sih Bu. Jadi kan ada yang bilangnya sudah buat tapi belum sempat mengirimkan, atau misalkan ada alasannya lagi lah, misalkan gak enak badan. Ada juga misalkan benar-benar tidak merespon WA saya sama sekali, ada Bu, cuma delete doang. Ya Allah, bisa ya anak guru kayak gitu. Nah tadi kan Bu Irma udah nyinggung di grup, sudah tanya langsung persona ke anaknya. Nah kira-kira ada cara lain nggak Bu ya? Mungkin saja langsung ketemu sama anaknya di rumah atau bagaimana? ya sudah sempat sih Bu ya. Kebetulan kan kemarin ada pengumuman nih untuk kelas 9 mendapatkan ijazah. Nah jadi kan mereka datang semua nih ke sekolah. Saya punya inisiatif untuk memanggil mereka satu persatu dan menanyakan kenapa alasannya itu mereka tidak membutuhkan tugas dari saya. Lah itu saya tanyakan langsung satu persatu kepada mereka dan alasannya kenapa gitu. Nah tadi kan Bu Irma udah langsung lah pas kemarin katanya mau foto ijazah. Bu Irma dapat alasan nggak sama mereka, kira-kira alasannya apa atau gimana? Ya gimana ya, jadi alasannya ada yang beberapa ya sama ya Bu ya. Jadi yang di chat itu kayak misalkan alasannya belum mengumpulkan padahal dia udah nulis atau misalkan sudah mencatat gitu ya. Terus kemudian alasannya ada yang bilang kuotanya habis lah atau HP-nya yang bermasalah gitu. Jadi gimana gitu, banyak alasan aja mereka itu Bu. Ya itu termasuk anak yang sekedar baca saja, nggak boleh sama sekali sama Bu Irma. Sama aja alasannya sama seperti itu. Gitu. Nah tadi kan Bu Irma kan udah
nanya secara langsung pas kemarin pas saat foto ijazah, kira-kira ada perubahan nggak sama anaknya? Kalau perubahan sih alhamdulillah sih dia ada ya. Ya setelah datang ke rumah anak-anak tersebut gitu untuk langsung mengumpulkan gitu ya. Tetapi tetap saja sih Bu, masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya itu. Iya sih, ya kan setidaknya kan ada perubahan dari anak yang tadinya jarang sekarang ada gitu. Nah sebelum Bu Irma kan tadi ketika berbicara disampaikan nggak solusinya, mereka harus melakukan apalah atau bagaimana gitu? Ya pastinya sudah sih Bu ya. Jadi contoh seperti anak yang punya masalah kuota tadi tuh. Jadi kan bisa mengirimkan langsung tugas ke sekolah tuh. Masalahnya apa ya? Karena kebetulan kan saya juga sering ke sekolah atau setiap hari malah ya saya ke sekolah. Iya. Ya, dan tidak lupa juga tentunya saya mengingatkan kembali di grup kayak gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan ada anak yang HP-nya atau memorinya penuh itu kan karena biasanya saya memberikan tugasnya itu berupa foto dan video juga ya dari YouTube biasanya gini dia bisa langsung praktek di sekolah gitu. Nah sebenarnya permasalahan Bu Irma sebenarnya bukan dari Bu Irmanya sendiri sih Bu. Ya tadi kan Bu Irma mengeluh ini itu dan sebagainya, tapi memang ya dari anaknya sendiri sih Bu yang banyak kendalanya ya. Dan juga kamu saja kan anak-anak bukan maksud menyepelekan atau menganggap gampang ya pelajaran prakarya gitu Bu kalau menurut saya nih gitu. Nah kira-kira Ibu sudah pikirkan nggak mau membantu mengatasi permasalahan mereka? Ya pastinya saya juga sempat kepikiran sih Bu ya untuk melakukan kunjungan lebih lebih personal lagi mungkin ya biar lebih detail gitu ya. Biar nanti saya bisa berbincang langsung gitu loh dengan orang tua mereka. Jadi maksudnya apakah selama ini yang mereka sampaikan kepada saya itu benar-benar kenyataan atau hanya misalkan mengada-ngada saja? Iya, atau cuma alasan mereka gitu ya? Bisa jadi. Jadi saya kan kepikiran ke situ. Kalau misalkan nanti ada kunjungan kan lebih enak lebih. Iya kadang-kala anak kan kalau misalkan lewat WA cuman alasan-alasan doang gitu. Padahal kan kalau orang tua misalkan nanti taunya kita bisa berbincang langsung dengan orang tua kan bisa menanyakan langsung. iya, ya itu bagus Bu. Kan bisa kalau misalkan Bu Irma langsung kunjungan ke anaknya, ke rumahnya, bisa ketemu orang tuanya, otomatis kan tahu alasannya apa, bisa mencari jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi kan mohon maaf nih, kan sekarang kita lagi pandemi. Nah, kira-kira langkah Bu Irma bagaimana? Ya Kan kita geraknya kan terbatas. ya ini kan karena permasalahan berkaitan dengan sekolah ya Bu ya otomatis saya izin dulu lah terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Jadi biar nanti yang kita lakukan ada dasarnya gitu Bu. Terus ya mudah-mudahan saja beliau mengizinkan gitu Bu. Dan kalau memang diizinkan, saya akan melakukan yang tadi saya bilang Bu, kunjungan kepada wali-wali murid tersebut ya gitu untuk menanyakan tentunya ya. Dan saya juga nggak bakalan lupa lah menjaga protokol kesehatan. Iya pastinya, iya sih Bu, benar juga ya kan kita namanya juga bawahan lah. Jadi kalau ada apa-apa ketika kita melakukan apa ya pastinya harus konsultasi pada kepala sekolah ya Bu. Jadi kalau ada apa-apa kita punya dasarnya gitu. Jadi seumpama kita mendapat kesulitan otomatis kan atasan kita bisa membantu gitu ya. Ya pastinya kan tadi rencana Bu Irma bagus sekali nih. Nah, banyak sekali yang mau Ibu lakukan. Rencana dari katanya konsultasi dulu dengan kepala sekolah, lalu mau kunjungan juga kepada siswa kan langsung dari rumah ke rumah. Nah, tapi kan Bu Irma harus tahu dulu nih komitmennya apa, langkah apa yang pertama harus Bu Irma lakukan. Harus tahu. Pertama itu pastinya saya konfirmasi dulu kepada kepala sekolah. Nanti kalau memang sudah diizinkan, nanti saya baru buat jadwal untuk kunjungan kepada yang wali murid atau misalkan murid yang tadi saya bilang tadi gitu yang bermasalah ya. Nanti saya baru
minta kesepakatan dari wali murid tersebut. Iya bagus. Gimana itu Bu Nunung? Iya bagus itu. Jadi kan kalau misalnya udah kesepakatan waktunya, otomatis kan Bu Irma bisa menjalankan aksinya dengan lancar ya Bu. Nah itu katanya Bu Irma mau melakukan Google Meet biar ada variasi pembelajaran. Nah Bu Irma juga harus tahu jadwalnya Bu. Ya kira-kira mau kapan dilaksanakan Bu? Gimana ya, jadi maksudnya pastinya ya setelah saya melakukan kunjungan sih Bu ya, jadi nanti saya juga berdiskusi dulu dengan orang tua mereka gitu ya, nanti kalau sudah ada kesepakatan saya baru akan melaksanakan Google Meet itu. Ya kalau menurut saya sih rencana Bu Irma sudah bagus, itu sudah terencana sekali. Nah kira-kira nih Bu Irma mau melakukannya sendiri atau perlu bantuan orang lain nih Bu, biar nanti kan rencana-rencana Bu Irma itu bisa terrealisasikan dengan baik, dengan lancar gitu. Ya pastinya itu sangat membutuhkan ya Bu ya, jadi nanti kan semakin banyak orang membantu saya, tentunya kan lebih memudahkan saya untuk melakukan kegiatan tersebut ya Bu ya. Nanti ya intinya mah saya sangat membutuhkan teman untuk menemani saya ketika melaksanakan tugas itu gitu. Atau misalkan saya lagi melakukan kunjungan itu Ya, gitu. ada Nanti yang temenin lah ya. ya seperti itulah. Nanti kalau bisa juga ada masukan juga dari Bu Nunung atau guru-guru yang lain gitu. Iya pastinya lah, insya Allah saya pasti akan membantu Bu Irma untuk menjalankan rencananya biar berjalan lancar gitu. Ya yang penting kita tinggal atur waktu aja ya siap, Bu ya. Alhamdulillah, siap. Iya maklum lah ya, kadang-kadang saya sok sibuk. Ya biasa menyibukkan diri mungkin ya. Iya juga. Kira-kira ada yang mau ini curhat lagi nggak Bu selain? Gimana ya? Kayaknya mungkin udah ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan atau konsultasikan, nanti saya bicarakan lagi nggih dengan Bu Nunung. Ya siap lah, Oke, mau terima curhat kasih. apa saja lah. Ya pokoknya terima kasih nggih Bu Nunung ya atas arahan sama bimbingannya. Terima kasih. Ini sudah membantu saya ya. Ada solusi juga dari Bu Nunung. Terima kasih. Ya, sama-sama, semoga rencana Bu Irma berjalan lancar dan sukses Ya, selalu terima Bu kasih ya. Sudah Ya Bu ya, mungkin saya mencoba dulu dengan kepala sekolah, nanti mudah-mudahan saja bisa. Ya, terima kasih Bu Nunung atas arahan bimbingannya. Silakan. Demikianlah video singkat saya berdiskusi dengan rekan teman sejawat saya. Mudah-mudahan apa yang tersirat dalam video